Shalom saudaraku, sebentar kita akan mulai pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan mulai membaca perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Singkapkan firman-Mu Tuhan, sehingga firman itu bisa menjadi rema dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan hingga saat ini kepada kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita baca di Yohanes 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita baca sampai ayat 5 aja ya, saudara. Jadi sebenarnya siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah Allah, karena di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita baca ayat selanjutnya deh, supaya kita tahu sebenarnya terang itu siapa. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, jadi terang itu menjelaskan terang yang di atas, yang ayat 5, yang terang itu bercahaya. Dan ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, ini ayat 7 menceritakan tentang ayat 4 dan 5. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ia ini Yohanes ya. Jadi ia bukan terang itu, Yohanes bukan terang itu. Tapi Yohanes harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya
Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi, di ayat Yohanes ini sudah kelihatan bahwa Yesus Kristus, ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu ada kasih karunia. Di dalam Yesus Kristus ada kebenaran. Karena Yesus Kristus itu adalah terang itu sendiri. Jadi saudara, Yesus Kristus itulah firman itu. Yesus Kristus itulah terang itu. Yesus itulah adalah Allah itu sendiri. Di sini sudah dijelaskan firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu suara Allah. Ya otomatis dialah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa melihat Allah yang kudus. Allah itu kudus, manusia itu banyak dosa. Sehingga manusia itu tidak bisa melihat Allah. Oleh karena itu Allah ingin dikenal oleh manusia. Dia menjelma menjadi Yesus Kristus, turun ke dalam dunia. Bukan diperanakan oleh hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria, bukan. Tapi Roh Allah turun ke dalam kandungan seorang wanita perawan, namanya Maria. Maria mengandung itu dari Roh Allah. Maria mengandung itu dari Allah. Jadi benihnya dari Allah, bukan dari benih manusia. Dititipkan di rahim seorang Maria. Dan ia menjadi seorang manusia. Yesus ketika turun ke dalam dunia, dia menjadi sepenuhnya seorang manusia. Tapi dia manusia yang tidak berdosa, karena dia juga 100% Allah. Dia menyamakan dirinya menjadi manusia, supaya manusia mengenal dia sebagai pribadi Allah yang hidup. Kenapa Allah mau turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus? Mari saudara, saya mengajak saudara untuk mulai mempertanyakan dalam diri saudara, siapakah Allah yang hidup itu? Yesus, Allah yang hidup itu, turun ke dalam dunia untuk menebus dosa Anda dan saya. Kita semua berdosa. Tidak ada yang kita tidak berdosa. Dalam pikiran kita, mungkin kita jelekin orang lain. Dalam perkataan kita, mungkin kita juga ngomongin orang lain. Ada gak manusia yang gak pernah ngomongin orang lain? Ada gak manusia yang gak pernah marah-marah, maki-maki? Ada gak manusia yang gak pernah berdosa dalam hidupnya? Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Mau dalam pikiran, dalam perkataan, dalam hati, semuanya pernah berdosa. Karena itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Yesus Kristus, Allah yang mulia, datang ke dunia. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Jadi keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu anugerah karena Allah ingin manusia selamat hidupnya. Karena manusia sendiri tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Walaupun saudara banyak berbuat baik, tapi ada kalanya saudara mengumpat orang. Ada kalanya saudara maki-maki orang.
Tidak ada manusia yang bisa berbuat baik sepenuhnya. Mungkin dalam hati saudara memendam rasa dendam, tidak bisa memaafkan. Siapa manusia yang bisa gak berbuat dosa? Semua manusia berdosa, saudara. Kita bersyukur Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah itu sendiri. Dan Engkau adalah Tuhan kami. Engkau turun ke dalam dunia. Engkau menebus dosa kami. Dan Engkau memberikan kami hak sebagai anak Allah. Sehingga kami dimerdekakan dari dosa. Sehingga Engkau menebus kami merdeka dari dosa dan kami diselamatkan. Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan supaya menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, di dalam sekarang ini kami berdoa untuk negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa juga Tuhan untuk para menteri. Tuhan, setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan, itu adalah Engkau yang mengaturnya. Engkau yang menetapkannya. Mari Tuhan berikan hikmat marifat-Mu. Berikan pertolongan-Mu dalam setiap masalah yang dihadapi oleh para pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Kau berikan jalan keluar atas setiap masalah yang ada. Berikan kesehatan, berikan pemikiran yang jernih, yang memikirkan bangsa kami. Dan juga dalam krisis yang terjadi saat ini, di dalam banyak berita yang menakutkan yang kami lihat. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas bangsa kami. Segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu. Dan kami tahu Tuhan, setiap bangsa yang berdoa kepadamu, kami yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan tolong bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk bisa melewati tahun 2021 ini dengan baik Tuhan. Semakin baik dan semakin bertambah baik. Terima kasih Tuhan, lindungi bangsa kami. Lindungi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan jagai, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan, kami berdoa untuk Yuli yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah Yuli supaya Yuli bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kau mau tolong supaya Yuli bisa mengenal Tuhan Yesus lewat cara apapun. Mau lewat mimpi, mau lewat hamba-Mu yang datang. Kami mau Yuli percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau percaya, Yuli percaya kepadamu Tuhan. Sehingga Yuli diselamatkan dan masuk surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Andi. Kami berdoa Tuhan untuk keselamatan jiwa Andi Tuhan. Engkau mau berikan orang yang datang kepadanya untuk memberitakan Kristus, sehingga dia bisa percaya kepada Kristus dan membawa dia kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, selamatkan Andi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Ian. Tuhan Yesus, Engkau berikan Ian keselamatan. Tuhan tolong supaya Ian bisa selamat hidupnya. Tuhan mau tolong supaya Ian bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Lewat orang yang datang kepadanya, atau lewat mimpi, atau Engkau sendiri datang ke dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamatkan Ian di dalam nama Yesus. Kami patahkan segala belenggu-belenggu dosa yang ada dalam dirinya. Segala kuasa-kuasa jahat yang ada dalam dirinya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dan kami usir keluar di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang
menolong Ian supaya Ian bisa selamat kepadamu, selamat dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Erwin Tuhan. Kau berikan Erwin kesehatan, kekuatan, dan berikan Erwin hati untuk mengenal Tuhan Yesus. Gerakan hatinya untuk mencari kebenaran dan ketenangan hati. Di dalam nama Yesus, Engkau kirimkan orang-orang yang percaya kepadamu untuk membawa Erwin percaya kepadamu Yesus. Karena Engkaulah Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi jiwa-jiwa. Dan kami berdoa untuk Erwin Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau selamatkan jiwa Erwin, selamatkan roh Erwin sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Noni Tuhan. Kami berdoa untuk Noni Tuhan, berikan Noni kepercayaan kepadamu, berikan hati untuk ingin mengenalmu Tuhan. Tuhan Yesus, berikan ketenangan ketika dia mengenalmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau kirimkan orang-orang yang mau untuk mengenalkan Engkau dalam hidup Noni, sehingga Noni bisa percaya pada Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Noni bisa selamat Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Friska. Saya tidak tahu Tuhan, apakah Friska mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi biarlah Tuhan lewat doa ini, kami mohon Tuhan, supaya Engkau selamatkan hati, roh, jiwa Friska. Supaya Friska mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan Friska. Di dalam nama Yesus, berdoa juga Tuhan untuk Mami, berikan Mami kesehatan, berikan Mami kebahagiaan, berikan Mami ketenangan hati. Terima kasih Tuhan, sampai dengan saat ini Mami masih bisa hidup, Mami bisa sehat, Mami bisa tertawa, Mami bisa melakukan aktivitas Mami. Tuhan, tutup bungkus Mami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Engkau yang menjagai Mami hingga saat ini. Dan kami mohon Tuhan, penjagaan-Mu atas Mami senantiasa terjadi terus-menerus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan Mami. Dan ajar Mami untuk lebih taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Wijaya. Berikan Wijaya berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Berikan Wijaya rahmat-Mu, kuasa-Mu, supaya Wijaya bisa mengenal Tuhan secara pribadi, menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Takut untuk melakukan dosa, sehingga Wijaya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, segala masa depan Wijaya, rezeki Wijaya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan Wijaya rezeki yang melimpah, berikan Wijaya berkat-Mu yang melimpah, sehingga Wijaya bisa mengenal Engkau secara pribadi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang membuka jalan dari setiap permasalahan yang Wijaya dapatkan. Wijaya dan Tuhan Yesus yang Tuhan yang membuka rezeki bagi Wijaya. Tuhan Yesus, Tuhan yang membuka jalan rezeki bagi Wijaya. Tuhan berkati Wijaya dalam pekerjaannya, dalam kantornya, dalam apapun yang dia kerjakan. Tuhan Yesus berkati Wijaya Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Wijaya lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Nyatakan berkat anugerah-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu dalam diri Wijaya. Tutup bungkus Wijaya dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga Wijaya boleh merasakan hari demi hari dia lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Carmela. Tuhan berikan Carmela kesehatan, kebahagiaan, rezeki Tuhan yang melimpah untuk masa depannya. Tuhan Yesus, berikan Carmel Tuhan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga Carmel bisa memilih-milih tontonan apa yang dia harus lihat, bacaan apa yang dia harus lihat, apakah itu menyenangkan hati-Mu atau tidak. Dan berikan hati dalam diri Carmela, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi orang tua, mengasihi saudara, dan mengasihi sekelilingnya.
Tuhan Yesus, untuk masa depannya, kami minta Tuhan berkat-Mu atas Carmela. Turun, berikan kepandaian dalam sekolahnya. Berikan hikmat marifat-Mu kepadanya. Segala masalah Tuhan mau tolong. Sehingga Carmela bisa hidup percaya kepadamu Tuhan. Menggantungkan Engkau dan Kau berikan rezeki yang melimpah bagi Carmela. Masa depannya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang memegang masa depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk Jeremy. Berikan Jeremy kepandaian, berikan Jeremy hikmat marifat-Mu. Berikan Jeremy supaya dia bisa mengerti apa yang Miss ajarkan di sekolah. Terima kasih Tuhan. Tolong Jeremy supaya Jeremy bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Jeremy bisa taat kepadamu, Jeremy taat pada kami orang tua, taat percaya kepadamu Yesus. Dan Kau mau jagai Jeremy dalam kehidupan Jeremy, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, Tuhan tutup bungkus semuanya di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang ingin membuat Jeremy jauh kepadamu atau tidak menurut kepada orang tua, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, sebagai orang tua, kami tidak mampu untuk menjaga anak-anak kami 24 jam. Dan kami tidak tahu apa yang mereka lihat dan baca, mereka dengar Tuhan. Tapi kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Kau mau tolong Tuhan, supaya Engkau jaga anak-anak kami, sehingga kami bisa tenang Tuhan. Berikan ketenangan dalam hati kami. Jaga anak-anak kami Tuhan. Masa depan Jeremy kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berikan rezeki yang melimpah. Tuhan berkati masa depannya. Apapun yang dia kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, buka jalan bagiku supaya aku, apapun yang aku kerjakan, semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus, darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus hancurkan kutuk keturunan. Darah Yesus bebaskanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu atas dosa kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.